Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tristianingsih dengan NIM 195231261 yang akan memaparkan materi poin pertama, yaitu pengurus, bagaimana fungsi utama dari jabatan tersebut, bagaimana tanggung jawab dari jabatan tersebut, serta bagaimana tugas-tugasnya. Fungsi utama dari jabatan pengurus adalah melakukan kontrol dan pengawasan secara keseluruhan atas aktivitas organisasi dalam rangka menjaga kekayaan KJKS BMT dan memberikan arahan dalam upaya lebih mengembangkan dan meningkatkan kualitasnya. Dengan fungsi utama pengurus tersebut, maka pengurus mempunyai tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama, bertanggung jawab atas aktivitas KJKS BMT dan melaporkan perkembangan KJKS BMT kepada seluruh pihak terkait melalui mekanisme rapat yang disepakati. Yang kedua, terseleksinya calon karyawan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan dan mengeluarkan surat keputusan tentang pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Yang ketiga, terkendalinya aktivitas funding, lending, dan collecting di KJKS BMT. Yang keempat, terjaganya kondisi kerja yang aman, nyaman, dan di lingkungan KJKS BMT. Terbukanya hubungan kerjasama dengan pihak-pihak luar dalam rangka mengembangkan usaha KJKS BMT. Yang keenam, menjaga KJKS BMT agar dalam aktivitasnya senantiasa tidak menyimpang dari visi dan misinya. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas SDM KJKS BMT. Dengan tanggung jawab yang demikian besar, maka pengurus mempunyai tugas-tugas pokok sebagai berikut. Yang pertama, bertanggung jawab atas aktivitas KJKS BMT dan melaporkan perkembangannya kepada seluruh pihak yang terkait melalui mekanisme rapat dan reporting lain secara tertulis yang meliputi. Yang pertama yaitu melakukan pengawasan dan pertemuan harian, mingguan, bulanan, triwulan, dan semesteran untuk membahas capaian target serta terkendala-kendala yang dihadapi. Yang kedua, membantu karyawan melakukan evaluasi dan menyusun perencanaan. Yang ketiga, mendapatkan data dan mempersiapkan bahan agenda rapat untuk melaporkan perkembangan. Yang keempat, menyelenggarakan rapat anggota dan melaporkan perkembangan tahunan. Yang kelima, menyusun rencana dan anggaran serta cash flow tahunan. Yang kedua, melakukan penyelesaian calon karyawan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan dan mengeluarkan surat keputusan pengangkatan dan pemberhentian karyawan yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan dari kebutuhan akan penambahan SDM. Yang kedua, membuka peluang kesempatan kerja serta terbuka apabila masih dibutuhkan formasi. Yang keempat, melakukan tahap-tahap rekrutmen hingga seleksi karyawan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang keempat, mengeluarkan surat keputusan pengangkatan atau pemberhentian karyawan. Yang ketiga, mengendalikan seluruh aktivitas di KJKS BMT yang mencangkup sebagai berikut. Yang pertama, mengawasi secara keseluruhan aktivitas KJKS BMT. Yang kedua, melakukan penilaian terhadap aktivitas KJKS BMT dalam rangka meningkatkan mutu pelayanannya. Yang ketiga, mengatur dan melakukan segala tindakan-tindakan dalam rangka menjaga dan melindungi kekayaan. Demikian pemaparan materi poin pertama dari saya yang akan dilanjutkan oleh Mbak Sofia Nurfadilah. Selanjutnya, D. Menjaga kondisi kerja yang aman dan nyaman di KJKS BMT yang meliputi. Yang pertama, merencanakan dan merancang sistem hubungan kerja yang memotivasi karyawan untuk bekerja sama dalam mencapai sasaran organisasi. Yang kedua, memperhatikan keluhan karyawan dalam hal kerjasama tim dalam mencapai target kerja.
Kemudian E. Membuka kerjasama dengan pihak-pihak luar dalam rangka mengembangkan usaha yang mencakup: pertama, mencari peluang dan membuka kerjasama dengan pihak lain atau organisasi dan perorangan yang dapat secara langsung ataupun tidak langsung memenuhi kebutuhan organisasi atau seperti boarding untuk likuiditas ataupun kerjasama pembiayaan. Kedua, mempertahankan kerjasama yang telah dijalin dengan organisasi-organisasi sejenis. Ketiga, melakukan hubungan keorganisasian dengan pihak eksternal, baik pemerintah maupun swasta. Selanjutnya, F. Menjaga dalam aktivitasnya, KJK SBMT tidak menyimpang dari visi dan misi utamanya. Hal ini meliputi yang pertama, melakukan pengawasan terhadap aktivitas KJK SBMT dan memastikan aktivitasnya konsisten dengan visi dan misinya. Yang kedua, melakukan evaluasi bersama dengan Dewan Pengawas atas prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam aktivitas penghimpunan simpanan maupun pembiayaan. Kemudian G. Meningkatkan kualitas SDM yang mencakup: pertama, mengadakan diskusi secara internal maupun mengundang pihak tertentu dengan tema yang relevan dan berdampak secara langsung dan tidak langsung bagi peningkatan pengetahuan dan wawasan SDM. Kedua, mengirimkan karyawan KJK SBMT dalam paket-paket pelatihan, seminar, lokakarya yang diselenggarakan pihak-pihak tertentu sehubungan dengan peningkatan skill dan wawasan SDM sesuai dengan bidangnya. Sedangkan berdasarkan tugas-tugas tersebut, pengurus berwenang untuk A. Menyetujui dan menolak pengajuan pengeluaran biaya dengan alasan-alasan yang dapat diterima. B. Menyetujui dan menolak pengajuan pembiayaan atau hasil rapat komite apabila dianggap dapat merugikan organisasi. C. Menyetujui dan menolak pengajuan pembelian aktiva tetap. D. Menyetujui dan menolak pencairan dropping pembiayaan sesuai dengan batasan wewenang. E. Menyetujui dan menolak penggunaan keuangan yang dianjurkan yang tidak melalui prosedur. F. Memberikan teguran dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan karyawan. G. Melakukan penilaian dan evaluasi atas prestasi karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. H. Memberikan keputusan promosi, rotasi, dan PHK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. I. Mengeluarkan surat keputusan pengangkatan dan atau pemberhentian karyawan. J. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan organisasi dalam upaya mencapai target, proyeksi, dan tidak merugikan organisasi. K. Memutuskan menolak atau menerima kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan kegiatan utama KJK SBMT. Saya Monika Novitasari, NIM 195231227 yang akan memaparkan poin kedua, yaitu manajer. Fungsi utama jabatan manajer adalah merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan seluruh aktivitas organisasi di kantor yang meliputi penghimpunan dana dari anggota dan calon anggota, serta penyaluran dana yang merupakan kegiatan utama organisasi, serta kegiatan-kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas utama tersebut dalam upaya pencapaian target. Dengan fungsi utama tersebut di atas, maka manajer bertanggung jawab atas A. Tersusunnya sasaran, rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, serta proyeksi finansial maupun non-finansial. B. Tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan. C. Terselenggaranya penilaian prestasi kerja karyawan. D. Tercapainya lingkup kerja yang nyaman untuk semua pekerja yang berorientasi pada pencapaian target. E. Terjaganya keamanan dana-dana anggota dan calon yang dihimpun dan pembiayaan yang diberikan serta seluruh aset KJK SBMT. F. Menjaga kantor agar dalam aktivitasnya senantiasa tidak lari dari visi dan misinya. G. Terevaluasi dan terselesaikannya seluruh permasalahan yang ada di dalam. H. Terbitnya laporan keuangan, laporan perkembangan pembiayaan, dan laporan mengenai penghimpunan dana anggota secara lengkap, akurat, dan sah baik harian,
bulanan, maupun sesuai dengan periode yang dibutuhkan. Dengan demikian, manajer mempunyai tugas-tugas pokok sebagai berikut. A. Menyusun sasaran, rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, serta proyeksi finansial maupun non-finansial yang mencakup 1. Menentukan sasaran dan target jangka panjang dan jangka pendek. 2. Merencanakan dan menyusun rencana kerja jangka pendek 1 tahun dan jangka panjang 3 tahun. 3. Menyusun rencana anggaran jangka pendek dan jangka panjang. 4. Mempresentasikan rencana kerja jangka panjang dan jangka pendek kepada pengurus KJKS BMT. B. Mengusahakan tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan yang mencakup 1. Memonitor dan memberikan arahan dan masukan terhadap upaya pencapaian target. 2. Mengevaluasi seluruh aktivitas dan rangkaian pencapaian target. 3. Menindaklanjuti hasil evaluasi. 4. Menemukan dan menentukan strategi-strategi baru dalam upaya pencapaian target. Ya, baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Josi Rizal Ahmad Wijaya, NIM 195231256. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang manajer. C. Menyelenggarakan penilaian prestasi kerja karyawan yang mencakup. Yang pertama, menetapkan tujuan penilaian prestasi kerja. Yang kedua, melakukan penilaian prestasi kerja karyawan. D. Mengusahakan tercapainya lingkungan kerja yang nyaman untuk semua karyawan yang berorientasi pada pencapaian target yang mencakup 1. Merencanakan dan merancang sistem hubungan kerja yang dapat memotivasi karyawan untuk bekerja sama dalam mencapai sasaran organisasi. Yang kedua, memperhatikan keluhan atas pelayanan terhadap anggota. Yang ketiga, mengevaluasi pola hubungan bila diperlukan. E. Menjaga keamanan dana anggota dalam dan calon anggota yang dihimpun dan pembiayaan yang diberikan serta seluruh aset KJKS BMT yang terdiri 1. Mengupayakan terjaganya likuiditas dengan mengatur manajemen dana seoptimal mungkin hingga tidak terjadi dana rush maupun ID. Kedua, mengupayakan strategi-strategi khusus dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana. Yang ketiga, mengupayakan strategi-strategi baru dan menghandal dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah. Yang keempat, melakukan kontrol terhadap keseluruhan harta di kantor. F. Mengevaluasi dan menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada dengan cara yang pertama, mengagendakan dan memimpin rapat operasional bulanan untuk membahas rencana kerja operasional, target kerja, dan evaluasi secara keseluruhan serta permasalahan-permasalahan yang terjadi pada bagian operasional. Yang kedua, mendokumentasikan hasil rapat bulanan sebagai bahan rujukan atas aktivitas selanjutnya. Yang ketiga, melakukan kontrol terhadap kesepakatan dan keputusan yang diambil dalam rapat. G. Menerbitkan laporan keuangan, laporan perkembangan pembiayaan dan laporan mengenai penghimpunan dana anggota secara lengkap, akurat, dan sah baik harian, bulanan maupun sesuai dengan periode yang dibutuhkan yang mencakup 1. Memeriksa laporan harian, bulanan, dan mengesahkannya atau biasa disebut otorisasi. Yang kedua, memeriksa laporan mengenai perkembangan pembiayaan, tingkat kelancaran pembiayaan, dan laporan mengenai anggota-anggota yang bermasalah. Ketiga, membuat dan mengirimkan laporan keuangan PMT atas persetujuan pengurus kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Saya Safira Nur Afifah, NIM 195231230 akan melanjutkan pembahasan tentang mengingat demikian banyak tugas-tugas manajer sebagai berikut. Mengingat demikian banyak tugas-tugas manajer, maka ia berwenang untuk
A. Memimpin rapat komite untuk memberikan keputusan terhadap pengajuan pembiayaan. B. Menyetujui dan menolak secara tertulis pengajuan rapat secara musyawarah dengan alasan-alasan yang jelas. C. Menyetujui dalam menolak pengeluaran uang untuk pengeluaran kas kecil dan biaya operasional lain sesuai dengan batas wewenang. D. Menyetujui dan menolak penggunaan keuangan yang diajukan yang tidak melalui prosedur. E. Memberikan teguran dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan bawahan. F. Melakukan penilaian prestasi karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. G. Mengusulkan promosi, rotasi, dan mutasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. H. Menyetujui pemotongan biaya administrasi tabungan untuk tabungan yang tidak memutasi selama 6 bulan atau sesuai dengan kebijakan KJKS PMT.